Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Maya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 Universitas Siliwangi. NIM 222186904231111. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 9 dengan tema menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, suara Ibu Isra kedengaran dari belakang? Kedengeran, Bu. Jelas? Yes. Tampilan PowerPoint-nya terlihat? Terlihat. Terlihat, alhamdulillah ya. Adakah teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita. Harus dipertahankan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus dibiasakan sebelum melakukan sesuatu harus berdoa. Kelasnya, silakan bikin doa. Siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena apa yang kita kerjakan semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan bernilai ibadah ya ibadahnya, insyaallah. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada negara kita, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagunya apa? Bambang Penghuni Muda. Muda. Oke, Siska silakan. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat apa yang kita pelajari? Masih. Itu tentang apa? Tentang cerpen. Apa itu cerpen? Maksud pendek itu seperti apa? Ada berapa tokoh di sana? Ada dua tokoh, satu tokoh. Ada satu tokoh yang diceritakan. Ada berapa masalah biasanya? Iya, ada satu. Sehingga disajikan dalam bentuk yang singkat ya. Seperti itu. Oke, sekarang masih ingatkah kalian akan unsur pembangun cerita pendek? Saya ingat tokoh penokoh, tema, latar, amanat, alur. Tokoh sama penokohan apa? Tokoh itu orangnya, Bu. Orangnya. Kalau penokohan? Roman yang Penokohan lah latarnya. Kalau latar ada berapa? Tiga. Ada latar latar Pak. tempat dan suasana. Nah, sekarang kalian masih ingatkah dengan struktur cerpen? Masih. Apa aja, Indra? Orientasi. Nah, untuk hari ini KD yang akan kita pelajari, KD itu kompetensi dasar ya, yang akan kita pelajari yaitu KD 3.6, penelaah, struktur dan aspek bahasaan cerita pendek yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya
didik kalian dengan penuh rasa tanggung jawab tahu? Dan percaya diri dapat menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Menelaah itu sama dengan menganalisis ya. Jadi nanti ibu memberikan, setelah kalian bertemu dengan kelompok, ibu nanti memberikan sebuah cerpen untuk kalian cari kaidah kebahasaannya apa. Penilaian, untuk penilaian ada penilaian sikap. Tadi juga yang berdoa itu termasuk yang religius ya. Kemudian untuk nasionalisme yang tadi oleh bernyanyi. Dan tadi ibu menanyakan kehadiran itu bagian dari disiplin. Alhamdulillah sudah baik. Nah nanti dalam kerja kelompok ada penilaian sikap. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua adalah percaya diri. Harus percaya diri dalam mempresentasikan ya. Kemudian dari segi pengetahuan, nanti di akhir ada post test ya, di akhir pembelajaran. Sekarang silahkan buka HP kalian ya. Silahkan buka link ini untuk melakukan pretest ya. Kalau ibu sudah membagikan itu di deskripsi grup ada yang pretest, ada sudah bisa login? Sudah ya, silahkan dikerjakan. Cerpen, arti kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SD, banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Lo mau nyontek nggak? Gue bawa sontekan nih, bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Wih, boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran di ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian ibu wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tempat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap ibu wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari ibu wali kelas tersebut. Zulfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan haru atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Mama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur itu membawa bahagia, walau awalnya itu sulit. Paham apa yang diceritakan? Kira-kira
Kejujuran. Amanatnya apa? Telah selalu jujur, Bu. Kita harus selalu jujur dan harus berani untuk jujur karena bahwa dari kejujuran itu selalu manis ya, seperti itu. Tokoh yang ada dalam pembacaan tersebut siapa aja? Aku itu siapa namanya? Zulfikar. Kemudian ada kalau dari segi sudut pandang ada orang berapa? Orang Satu. pertama aku. Kemudian kalau orang ketiga di sana siapa? Menyebutkan nama. Guru bisa. Kemudian temannya. Kemudian tadi ada nama. Fadil. Fadil ya. Kalian sini ada kaidah kebahasaan kita pendek. Ini materi hari ini. Kaidah kebahasaan itu ada 6. Yang pertama ada sudut pandang. Sudut pandang itu artinya posisi pengarang dalam cerita. Kemudian untuk uraian deskriptif berarti namanya uraian itu menguraikan, deskriptif berarti menggambarkan. Di sini ada 3 hal yang bisa diuraikan uraian deskriptif. Yang pertama ada latar. Latar itu ada 3 ya. Dan apa aja? Waktu dan suasana. Kemudian ada kata benda khusus. Pilihan kata yang bermakna kuat atau bermakna khusus. Kemudian ada pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan ini fungsinya untuk menarik si pembaca. Kemudian ada dialog. Tahu dialog? Tahu. Sekarang ada majas. Majas itu gaya bahasa. Jadi bahasa yang bergaya ya. Ada unsur estetiknya. Sekarang ibu punya sebuah gambar. Kerjasama. Apalagi? Saling membantu. Bekerja keras dan saling Membantu. Untuk mencapai apa ini? Mencapai suatu tujuan. Jadi sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Seperti yang tadi ibu bilang. Tetapi syaratnya kalian harus bekerja sama ya. Jangan yang bekerja yang lainnya berkelompok, tapi harus bekerja kelompok, bekerja sama di dalamnya. Siap? Sudah membagi menjadi beberapa kelompok. Ada nama kalian? Ada. Baiklah anak-anak. Untuk kelompok, kalian duduk di kelompok 1 duduk di sebelah sini. 2, 3, 4, 5, 6. Sudah siap? Baiklah. Di sini setiap kelompok nanti akan menerima LKPD ya. LKPD ini kalian gunakan untuk berdiskusi. Jadi nanti hasil diskusi kalian tuangkan di sini. Nah, yang kalian analisis yaitu sebuah cerpen. Nanti cerpennya tiap kelompok dapat 1. Cerpennya masih yang sama ya. Tiap kelompok sama cerpennya seperti ini. Jadi nanti kalian baca petunjuknya. Kemudian ibu sudah menyediakan bahan ajar. Bahan ajar ini berisi materi tentang aspek kebahasaannya. Nanti kalian tinggal buka di sini dibaca. Bawa buku paket? Bawa. Sebagian materi juga ada di buku paket. Jadi silakan kalian gunakan berbagai sumber dalam pembelajaran kali ini. Ya, siap? Baiklah. Ibu beri waktu 20 menit cukup. Kalian dengarkan dulu. Kalian siapkan siapa yang menjadi ketuanya, sekretarisnya siapa, dan nanti tim untuk presentasi ya. Soalnya tulis yang bekerja saja. Ya, sesuai kesepakatan tadi. Paham? Oke, silakan siapa.
pembelajaran kali ini, Ibu menerapkan pendekatan saintifik IPA C. Yang pertama itu berpikir kritis. Berpikir kritis sudah kalian lakukan. Berpikir kreatif juga sudah ya. Berkolaborasi barusan sudah? Sudah, Bu. Sekarang tinggal mengomunikasi. Kasih. Jadi kalian harus mempresentasikannya di depan. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Dialog. Tara, Rika, Nola. Pokoknya kita harus bisa mempertahankan persahabatan kita sampai akhir. 2. Kalian harus percaya padaku. Bagi aku yang dikenal paling aktif di organisasi sekolah bisa melakukan hal yang memalukan. Kedua, ketika razia itu berlangsung di kelasku, aku oleh Yanti. Yang ketiga, penyesalan untuk majas. Yang pertama, rasanya seperti diguyur hujan es. Yang kedua, hatiku rasanya tercabik-cabik. Dan yang terakhir, kami tidak bisa menemukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Diaksa. Di kata benda khusus kita nggak ada razia. Oh, Indra yang satu. Indra buat Pak Indra. Mohon maaf. Ada yang mau masih menanggapi? Tidak ada? Sudah, Bu. Sudah. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Maksudnya kata-kata yang berkesan kuat ya, misalnya kuat dalam artian seperti apa? Sangat berkesan misalkan. Ada kata-kata bermakna khusus. Jadi ginjal itu kata khusus jadi ginjal. Jadi ketika kita mendengar kata ginjal, maka yang akan muncul bayangan kita hanyalah ginjal ya, tidak mungkin ke organ yang lain, tidak mungkin ke hati ataupun paru-paru. Itu adalah kata benda khusus. Jadi ke spesifik jenisnya. Misalnya negatif seperti itu yang didapatkan. Cara tidak memisahkan mereka, kamu bisa berbuat seperti itu. Ya, itu sudah termasuk dari dialog. Kemudian untuk majas di sini banyak ya. Contohnya, hatiku rasanya tercabik-cabik. Kan? Sudah? Sudah cukup? Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Siska sama Safira. Oke. Jadi kebahasan ada 6, jadi kita bagi 2 ya. Siska dulu apa? Ada sudut pandang, kata khusus dan dialog. Dialog. Iya. Sudut pandang. Kalau misalkan dia adalah gadis muslimah yang sangat taat beribadah misalnya. Des, itu lebih kepada karakter. Insya Allah sudah paham ya? Paham. Nah sekarang ini adalah tes penentu kalian ya. Tes yang terakhir. Ini evaluasi untuk kalian. Silakan linknya dibuka di grup WA juga sudah ibu sebarkan. Silakan. Ibu beri waktu 10 menit. Ibu cek ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa? Pembelajaran di proses gitu, jadi menarik. Jadi ada postesnya, jadi kita bisa membandingkan nilai awal kita sama nilai akhir kemajuannya. Kenapa menarik? Karena ada presentasi, Bu. Ada presentasinya, kenapa menarik? Bagus. Bagus apanya? Bagus. Semuanya benar. Semuanya sama saya. Menarik tidak? Menarik. Menarik. Kalian suka? Suka. Mau lanjut lagi? Mau. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menulis teks cerita pendek. Jadi kalian siapkan kalau bisa kalian baca dulu cerpen ya. Jadi nanti kalian bisa copy master dari
Siap, sebelum pulang berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam.